Great, good morning everyone. Teman-teman, ya hari ini gereja penuh, ya tak? Semua rapi, semua wangi, semua terlihat rohani. Karena hari ini adalah hari raya Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Tapi saya mau tanya dengan jujur ya, apakah yang bangkit itu Kristus atau cuma jadwal ibadah Anda? Karena faktanya ada banyak orang Kristen yang hanya muncul di gereja saat Natal dan Paskah. Lalu setelah itu menghilang, ya enggak? Hilang. Menghilang seperti tidak pernah mengenal Tuhan. Kalau iman Anda cuma muncul 2 kali setahun, ya maaf, itu bukan iman, itu kebiasaan kapal selam. Ya, itu dia, kapal selam saja. Ya, teman-teman. Alkitab mencatat setelah Yesus disalibkan, banyak murid-murid takut, ya merasa takut lah ya. Bahkan mereka lari. Salah satunya siapa dia? Petrus, yang pernah berkata, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi faktanya, kenyataannya, dia menyangkal Yesus sampai berapa kali? Semua orang tahu ya ceritanya ya. 3 kali. Dan hari ini kita sering lebih parah dari Petrus. Bukan menyangkal dengan mulut, tapi menyangkal dengan hidup kita. Hari Minggu, haleluya. Hari Senin kembali ke dosa lama. Hari ini Kristus bangkit. Besok hidup seolah Kristus tidak pernah ada. Teman-teman, Paskah itu bukan acara tapi perubahan. Paskah bukan sekedar perayaan. Paskah adalah bukti bahwa dosa dikalahkan, kematian dikalahkan, hidup baru disediakan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah hidup Anda juga bangkit atau karakter Anda masih mati? Dosa Anda masih mati. Ya. Dosa Anda sering Anda hidupi malah. Doamu yang mati, ya. Hubungan Anda dengan Tuhan masih mati. Ada orang seperti ini loh. Kalau Natal dia ke gereja, kalau Paskah dia ke gereja, tapi di antara itu apa? Tuhan tidak pernah dia cari. Teman-teman, itu seperti orang yang cuma ingat dokter saat sakit parah, ya enggak? Tapi setelah orang itu sembuh, hidup sembarangan lagi. Itu bukan hubungan, itu pemanfaatan. Kebangkitan itu menuntut respon, ya. Kebangkitan Yesus bukan sekedar cerita indah, itu adalah undangan sekaligus tuntutan. Kalau Kristus benar-benar bangkit, maka hidup kita tidak boleh sama lagi. Yesus Kristus tidak mati supaya kita tetap hidup dalam dosa. Dia mati dan bangkit supaya kita juga bangkit dari kehidupan lama kita. Teman-teman, pertanyaannya, Kristus bangkit, tapi iman Anda masih mati? Thomas tidak percaya sebelum melihat sendiri kan? Semua orang tahu cerita ini kan? Dia berkata, sebelum aku melihat aku tidak akan percaya. Ini gambaran banyak orang Kristen hari ini. Suka atau tidak suka ya. Harus diberkati dulu baru percaya. Harus ditolong dulu baru datang ke gereja. Harus ada mujizat dulu baru setia. Teman-teman yang terkasih, iman seperti ini bukan iman sejati. Itu iman yang bersyarat. Dan lebih parah lagi, sebagian dari kita bukan hanya seperti Thomas,
Kita bahkan tidak mau datang untuk melihat. Teman-teman masih ingat cerita Maria Magdalena? Berbeda dengan Thomas. Maria Magdalena datang ke kubur pagi-pagi sekali. Dia tidak tahu Yesus sudah bangkit. Enggak tahu dia. Tapi dia datang pagi-pagi, maunya apa? Maksudnya dia mau merempah-rempahi. Ya, dia tetap datang pagi-pagi. Kenapa? Karena dia punya kasih. Bukan sekedar kebiasaan-kebiasaan, bukan. Dan justru dia yang pertama melihat Yesus bangkit. Jadi pesannya jelas, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mengalami Tuhan. Bukan yang hanya datang saat hari besar. Teman-teman, dengar baik-baik. Halo, gereja penuh di Paskah tidak membuat surga itu penuh. Yang membuat surga penuh adalah hidup yang sungguh-sungguh bertobat. Jangan bangga jadi orang Kristen kalau hidup Anda tidak mencerminkan Kristus. Jangan merasa aman hanya karena Anda datang ke gereja 2 kali setahun. Tuhan tidak mencari pengunjung, Tuhan mencari murid. Jadi pesan moralnya, dengar baik-baik, perhatikan saya ke depan ya. Kebangkitan Yesus bukan untuk dirayakan, tapi untuk dialami. Iman bukan soal hadir di gereja, tapi hidup bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Jangan jadi Kristen musiman. Jadilah murid yang setia sepanjang hidup Anda. Karena pada akhirnya, end of the day, Tuhan tidak akan bertanya berapa kali Anda hadir di Paskah. Tapi Tuhan akan bertanya apakah Anda benar-benar hidup di dalam hidup Tuhan Yesus. Jadi closing statementnya, teman-teman, kubur itu kosong, batu sudah terguling, maut sudah dikalahkan, Yesus Kristus sudah bangkit. Tapi jangan sampai Yesus bangkit dan hidup Anda tetap tidak berubah. Jangan sampai Yesus hidup tapi iman Anda mati. Jangan sampai Yesus menang tapi Anda tetap kalah oleh dosa. Hari ini buat keputusan ya, bukan jadi Kristen napas ya, jangan jadi Kristen napas Natal Paskah lagi ya. Bukan cuma muncul saat Natal dan Paskah, tapi jadi orang percaya yang hidupnya benar-benar diubahkan. Teman-teman, kalau hari ini adalah hari raya Paskah, biarlah ini bukan sekedar perayaan tahunan, tapi hendaklah ini menjadi titik balik hidup Anda semua. Karena Yesus tidak mati dan bangkit untuk jadi simbol. Dia mati dan bangkit untuk menyelamatkan dan mengubah hidup Anda semua. Jadi tolong jawab pertanyaan saya ya, dengan jujur. 1, apakah Anda benar-benar hidup untuk Tuhan atau hanya datang ke gereja? 2, apakah ada perubahan nyata sejak Anda percaya Yesus? 3, apakah Anda mencari Tuhan setiap hari atau hanya saat butuh saja? Terakhir, 4, jika Yesus datang hari ini, apakah Anda siap? Tolong dijawab dengan jujur pertanyaan itu dan renungkan masing-masing ya. Jesus didn't arise from the dead so you could stay the same. Yesus tidak bangkit supaya Anda tetap hidup yang lama. A real resurrection always produce a real transformation. Kebangkitan yang sejati selalu menghasilkan perubahan yang nyata. Call to action. Hari ini jangan pulang dengan hati yang sama kalau selama ini Anda semua hanya jadi Kristen napas. Natal Paskah habis itu hilang. Hari ini waktunya berubah. Bukan cuma hadir di gereja, tapi hidup bersama Tuhan setiap hari. Teman-teman, kubur itu kosong, Yesus itu hidup. Tapi pertanyaan terakhir saya, kalau Yesus hidup, apakah dia hidup di dalam hati Anda? Atau dia hanya hidup di kalender ibadah Anda? Tolong jawab pertanyaan dengan jujur. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami
Jika selama ini kami hanya datang kepadamu di waktu-waktu tertentu saja, hari ini kami mau berubah. Bangkitkan iman kami, hidupkan kembali hati kami supaya kami tidak lagi menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, berharap Anda bisa membagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang bertobat dan menjadi serupa dengan Kristus. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.